kembali lagi bersama saya Siti Handayani. Nah, pada podcast kali ini, yaitu podcast perkembangan moral pada anak usia dini, kita akan mengundang salah satu bintang tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Anugrah Sofiarini. Beliau berasal dari program studi pendidikan guru anak usia dini pada salah satu kampus yang sangat favorit sekali, yaitu STKIP Pusat Ajila Sintang. Langsung saja kita sambut Kak Sofia. Halo Kak Sofia. Halo. Oke, silakan duduk. Selamat datang Kak Sofia. Silakan perkenalkan dirinya dulu gitu. Oke, perkenalkan nama saya Anugrah Sofiarini. Saya berasal dari Nagapindah Kabupaten Melawi. Saya sekarang berkuliah di STKIP Pusat Peristiwa Sintang dengan jurusan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 3 OTW semester 4. Oke. Apa kabarnya Kak Sofia? Baik. Oke, langsung saja ya. Nah, kita kan membahas tentang perkembangan moral anak usia dini. Nah, menurut Kak Sofia, apa sih itu perkembangan moral? Nah, untuk perkembangan moral, kita belajar tentang apa itu moral terlebih dahulu begitu. Jadi moral itu adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah yang ada di masyarakat, ataupun seperti kita salah mahasiswa itu aturan-aturan yang ada di kampus. Nah, jadi seseorang dikatakan moral itu ketika dia mengikuti atau perilakunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Kemudian untuk perkembangan moral anak usia dini, perkembangan moral dari kata perkembangan. Jadi perkembangan itu berarti dia dari yang baik menuju ke yang lebih baik. Begitu pula dengan perkembangan moral anak usia dini. Jadi perkembangan moral anak usia dini itu ditandai dengan adanya pemahaman dan kesadaran individu untuk bertindak sesuai dengan aturan. Nah, dari dia yang tidak terlalu paham tentang aturan, kemudian masih suka melanggar aturan, kemudian dia menjadi orang yang bisa berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Itu untuk perkembangan moral anak ini. Nah kan kalau masih kecil itu kan mereka hanya tahu oh yang ini salah, yang ini betul, gitu. Tapi seiringnya berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya kita mendidik anak tersebut, dari yang cuma tahu yang ini salah, yang ini benar, anak tersebut akan menjadi tahu oh ini saya tidak boleh melakukan ini gitu. Nah jadi dia sudah lebih paham gitu tentang moral dan aturan-aturan yang ada di sekitarnya. Gitu. Oke, baik maksudnya. Luar biasa sekali ya jawabannya ya. Baik, selanjutnya, mengapa sih pendidikan moral penting bagi anak usia dini? Nah, jadi pendidikan moral sejak dini akan membekali moral anak sepanjang rentang kehidupan yang dilalui dalam berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Maka pendidikan moral sangat penting untuk diberikan pada anak usia dini. Jadi pendidikan moral itu diberikan itu sebenarnya ketika dia mereka sudah datang ke dunia dengan usia dini itu usia 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi di usia-usia mereka sudah bisa bersosialisasi, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Di situ kita harus bisa mengajarkan anak apa itu moral. Jadi pendidikan moral usia dini itu dia menentukan bagaimana moral anak tersebut di selanjutnya, ke depannya, lebih tepatnya sih masa depan. Jika pendidikan moral anak usia dini ini diberi ketika dia masih kecil, ketika dia besar, bisa dikatakan anak tersebut mempunyai moral yang baik begitu. Nah, jadi itu menentukan bagaimana anak tersebut ke depannya, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia berinteraksi dengan lingkungannya. Begitu. Oke, luar biasa sekali jawabannya ya Kak Sofia. Oke, selanjutnya, menurut Kak Sofia, pandangan Anda terhadap moral anak atau remaja pada zaman sekarang bagaimana? Nah, seperti yang kita lihat ya, tidak jauh saja dari lingkungan kita.
itu banyak sekali anak-anak anak SD, remaja-remaja gitu. Mereka tuh terjerumus ke misalnya kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, pemakaian obat-obatan, serta seperti pelecehan seksual. Nah, hal tersebut itu terjadi salah satu faktornya yaitu pendidikan moral yang kurang, ya, yang sangat minim ketika masih kecil. Jadi ketika dia dewasa, dia remaja, dia belum paham begitu bagaimana menjadi orang yang bermoral begitu. Nah, seperti yang lagi trending sekarang khususnya, jadi ada pembunuhan bocah SD kalau tidak salah oleh dua remaja. Nah, jadi mereka berdua ini menculik namanya, menculik anak tersebut. Kemudian membunuh anak tersebut untuk menjual bagian di dalam tubuh anak tersebut, itu ginjal, karena terobsesi dengan uang gitu kan. Kalau ada beli iPhone mungkin. Jadi remaja-remaja tersebut mereka itu bisa dikatakan tidak bermoral gitu. Kalau kita sebagai manusia yang tahu hal itu sama-sama tidak pantas, nah pasti kita berpikir, oh tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap anak kecil gitu, hanya demi terobsesi dengan uang tersebut. Nah jadi dua orang ini tidak tahulah mengapa bisa setega itu gitu membunuh seorang anak kecil. Nah yang seperti itu tuh sebenarnya ada dua faktor, ada faktor dari pendidikannya, didikan orang tuanya, kemudian ada faktor pergaulannya juga. Ya? Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya yaitu metode apa yang tepat untuk membantu perkembangan moral? Nah, kalau yang saya ketahui, metode yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan moral anak ini, yang pertama itu bercerita. Jadi sejak kecil itu kita bisa mengajarkan anak-anak untuk kita juga biasanya kan ada orang tua yang sebelum tidur anaknya dibacakan dongeng. Nah itu akhirnya yang sudah mengerti itu ketika anak usia 5 atau 6 tahun itu sudah mengerti ketika dibacakan dongeng. Nah kan setiap dongeng anak-anak itu mempunyai nilai atau pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut, sehingga anak tersebut tuh bisa belajar nilai moral dari sebuah dongeng yang dia dengarkan ataupun yang dia tonton. Seperti dongeng kancil kan, dongeng anak-anak tuh yang bisa kita berikan kepada anak untuk edukasi tentang nilai moral. Ya, yang kedua itu ada metode bermain. Melalui permainan juga anak bisa mengetahui atau mempelajari tentang nilai-nilai moral. Kan kalau bermain itu bermain dengan teman, itu banyak bermain kelompok. Nah di situ dia kan bersosialisasi, kemudian dia bekerja sama dengan orang-orang. Nah di situ dia nanti ketika dia terjun ke dunia seperti itu, dia akan mengerti apa itu nilai moral yang mempelajarinya. Kemudian yang ketiga itu ada karya wisata. Jadi salah satu tips untuk mengajarkan moral pada anak usia dini, anak-anak, kita bisa mengajak anak-anak untuk berkunjung ke tempat wisata, tapi lebih tepatnya sih bukan ke tempat wisata saja, tetapi ke panti asuhan, panti asuhan ataupun panti jompo ya, panti jompo. Nah, jadi ketika kita mengajak anak tersebut ke situ, nah di situ tuh banyak hal-hal yang bisa dia pelajari, di mana dia melihat teman-teman seusianya yang sudah tinggal di panti asuhan, kemudian nanti mereka akan merasa gitu, oh mereka ini tinggalnya di sini, dia akan membandingkan dirinya dengan teman-temannya ada di sana yang bisa dibilang kurang gitu. Jadi di situ mereka akan merasa mempunyai belas kasihan, kemudian rasa syukur anak tersebut gitu, karena mereka banyak anak tersebut masih tinggal dengan orang tuanya, sementara anak tersebut di panti asuhan itu tidak. Kemudian dia yang bisa bersekolah di sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah favorit, sementara anak di panti asuhan tidak. Nah jadi tujuan kita mengajak anak ke sebuah tempat seperti panti asuhan itu bisa membuat anak itu
memahami nilai moral, kemudian mereka menemukan rasa empati mereka terhadap orang-orang yang bisa dikatakan kurang dari mereka. Nah begitu. Jadi kita tidak boleh mengajak anak hanya tempat wisata yang indah gitu, tapi kita harus mengajak anak terjun langsung melihat keadaan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada pembiasaan. Yang pembiasaan ini. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai seorang pendidik anak usia dini, kita tidak hanya berbicara atau bilang misalnya anaknya, nak kamu nggak boleh mencuri gitu. Kemudian, nak kamu harus bisa menghormati orang yang lebih tua. Tetapi kita harus bersikap, kita sebagai orang tua itu harus mempunyai teladan. Jadi anak tersebut dia tidak hanya mendengar perintah kita saja, tapi dia melihat bagaimana kita berperilaku. Nah, kan anak usia ini suka meniru gitu kan kelakuan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi lebih baik kita sebagai orang tua itu memberikan contoh sikap yang baik, bagaimana menjadi orang yang baik di depan anak-anak. Nanti anak itu kan mengikuti, kemudian akan terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu. Sekian dari saya. Oke, baik Kak Sofia. Kayaknya itu aja ya jawabannya, pertanyaannya dari saya. Oke, terima kasih ya Kak Sofia karena datang ke podcast saya. Oke, nah Kak Sofia kan berasal dari mana tadi? Kuliahnya di STKIP Persada. Ya, nah bisa kalian promosi kampusnya agar penonton tahu kalian tentang kampus kita tercinta ini. Oke, silakan. Nah, untuk adik-adik atau teman-teman yang masih kebingungan nih, yang kelas 12 nih masih kebingungan milih kampus mana nih yang bagus, kemudian jurusan apa sih yang cocok buat saya. Karena kalau kita kuliah, kalau kita milih perguruan tinggi itu harus sebenarnya tepat, jangan sampai salah dalam memilih gitu. Nah, jadi saya punya saran untuk teman-teman atau adik-adik yang menyukai dunia anak ataupun tidak menyukai dunia anak, tidak bisa untuk bergabung bersama kami di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini STKIP Persada Katolistiwa Sintang. Jadi di jurusan ini kita mempelajari tentang dunia anak, tidak hanya belajar tentang bagaimana mengajar anak TK, tetapi belajar tentang, kita itu sering belajar tentang ibu-ibu hamil gitu, bagaimana teknik parenting gitu, kita sebagai orang tua, banyak sekali. Nah, untuk kalau kuliah di jurusan guru PAUD ini menurut saya sangat menyenangkan sih, bertemu dengan anak-anak, bagaimana kita kalau menurut saya itu bertemu dan bermain dengan anak-anak itu adalah mood booster saya sendiri. Jadi ketika stres, mungkin ketika lagi sedih, galau, tapi kalau ketika kita melihat anak-anak itu rasanya plong begitu. Nah, untuk jurusannya itu sendiri ini sudah terakreditasi B ya, maksudnya ya, di salah satu kampus STKIP Persada Katolistiwa. Nah, untuk yang di wilayah terdekat jangan ambil yang jauh-jauh. Ini di Sintang ini sudah ada, di STKIP ini sudah ada jurusan guru PAUD. Mau menjadi menantu idaman, bergabung bersama kami di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Nah, sekian podcast dari saya. Baik, terima kasih Kak Sakti atas jawaban dan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, silakan Kak Sakti untuk pulang ke meja. Oke, terima kasih. Nah, sekian podcast dari saya. Jika ada kekurangan, silakan untuk komen di bawah ya. Oke.